kemajuan tanpa sebuah perjuangan. Sobat Reva, balik lagi sama suaranya Nova Elsa ya di Etalase Dangdut. Tapi kali ini ada yang berbeda di Etalase Dangdut Sobat RFM ya, karena Nova ini kedatangan tamu-tamu spesial di sini. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Mbak Eva. Pak Bu Nova. Salah ucap maaf Nova. Iya. Ini sama Bapak sama Ibu dari Kasatlantas Polresta Mojokerto. Benar ya? Betul Ibu. Jangan panggil Ibu dong. Saya kan masih sangat muda, sangat cantik. Ya, sekarang ini Nova sedang bersama Bapak ini Kapal Kasatlantas ya, Bapak AKP Trianto. Benar ya, Pak ya? Betul, Mbak. Silakan Pak memperkenalkan diri sama Sobat RFM yang di rumah. Terima kasih. Saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Sobat RFM ya, Bapak sama Ibu dari Kasatlantas Polresta Mojokerto ini datang ke Studio RFM dalam rangka ini ya, ada kegiatan yang bakal dilakukan ya Bu ya di bulan ini sampai bersambung di bulan Desember ya Bu ya. Siap. Bapak ya. Iya. Ini bakal ada perkenalan ini Sobat RFM program Operasi Zebra. Benar ya Pak ya? Betul Mbak. Nah ini kalau gitu apa mau perkenalan dulu apa langsung tanya-tanya nih Nova nih sama Bapak sama Ibu ini? Boleh Mbak. Boleh. Saya selaku Kasatlantas Polresta Mojokerto perlu memperkenalkan diri. Nama saya Trianto, pangkat AKP. Iya. Saya menghimbau Iya. kepada para pengguna jalan besok pagi tanggal 28 November sampai tanggal 11 Desember 2013 akan dilaksanakan operasi zebra terpusat. Nah ini Sobat RFM ya, wah ini nanti nih Sobat RFM langsung deg-deg, waduh ono operasi gerak gitu ya. Ini sampingnya Bapak Trianto sendiri, ada Ibu yang cantik juga di sini. Ada Ibu siapa? Silakan diperkenalkan sama Sobat RFM yang di rumah. Ya untuk Mbak Nova, Iya. kami dari Satuan Lalu Lintas tapi di Dikyasa, Satuan Pendidikan dan Rekayasa Lantas, Iya. di mana nanti bisa kami himbau disosialisasikan di pendidikan baik di sekolahan maupun masyarakat tidak terorganisir, bisa ke pasar, kami bisa ke pangkalan ojek dan Iya. lain sebagainya Mbak Nova. Oh jadi seperti itu. Nah di sampingnya sendiri ada Mas siapa ini? Ya, selamat siang. Selamat siang. Saya Januar dari Satlantas Polres Mojokerto Kota dan di bidang Gakum. Ya, ini bagian tilang. Oh, Jadi saya kayaknya iya. tak apal lagi wajahku. Nek aku masih aku jaga ditilang kayak gitu ya. Ya baik Sobat RFM, jadi Bapak sama Ibu dari Satuan Lantas Polresta Mojokerto ini hadir ini buat ngasih tahu Sobat RFM yang di rumah yang lagi dengerin Nova di Etalase Dangdut nih ya. Ini bakal ada yang namanya Operasi Zebra ya Bu ya Pak ya. Yang ini akan dilakukan mulai kapan nih Mbak? Jadi untuk dimulai besok pagi tanggal 28 November Iya. sampai dengan tanggal 11 Desember 2013. Ini kalau masalah titik-titiknya masih rahasia ya Pak ya. Jadi buat Sobat RFM persiapkan dulu nih karena bakalan ada operasi zebra yang mau dimulai besok tanggal 28 November ya sampai tanggal 11 Yes. Desember gitu Sobat RFM. Nah Bapak sama Ibu ini tujuan dari operasi zebra ini sendiri seperti apa sih? Kenapa kok digelar operasi zebra ini gitu Pak? Jadi diadakan operasi zebra terpusat. Maksud dan tujuannya yang pertama untuk menekan terjadinya suatu kecelakaan yang berakibat luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia serta kerugian material. Lanjut yang kedua, supaya kesadaran hukum meningkat tentang tertib berlalu lintas. Lanjut yang ketiga, Iya. menekan terjadinya tindak pidana jalanan, dalam bahasa kerennya itu street crime, Oh jadi seperti supaya itu. bisa ditekan. Dan yang keempat, untuk minimalisir terjadinya suatu kemacetan, pelanggaran serta menekan lalu lintas di jalan. Oh, jadi seperti itu Sobat Iya. RFM ya. Serta mewujudkan keamanan dan keselamatan ketertiban berlalu lintas. Nah. Kamsel Ticar Lantas.
Seperti itu Sobat FM. Jadi tujuannya itu bagus juga buat Sobat FM ya. Juga menekan kecelakaan karena kurang berlalu lintas yang bagus ya Bu ya. Kurang mentaati lalu lintas yang Kurang sudah ada cakap ya. berkendara istilahnya Benar, Mbak Nova, siap. seperti itu Ya. Bu. Nah apa saja nih Bu yang sebaiknya disiapkan warga Mojokerto ini dalam mempersiapkan biar berlancar berlalu lintas nanti dalam terjadinya operasi zebra ini Bu. Siap Mbak Eva, akan kami himbau kepada masyarakat utamanya Kota Mojokerto dan tidak menutup kemungkinan yang melintas itu juga warga Mojokerto Kabupaten. Iya, Pastinya benar. setelahnya digelar besok masyarakat harus untuk berkendaranya tetap kondusif, lancar, tidak ada halangan sesuatu. Yang pertama, janganlah kunci pertama dilarang untuk melanggar. Itu kunci Iya. sukses berkendara. Terus jangan lupa juga surat-suratnya itu harus dibawa, STNK, SIM juga jangan lupa memakai helm SNI, pastikan bunyi klik, nyalakan lampu utama dan Iya. spion harus lengkap 2 itu Lengkap Mbak dua. Nova ya. Iya, dan pastinya Sobat FM yang dibilang sama Ibu Anggra ini tadi dipersiapkan surat-suratnya. Terus pokoknya jangan melanggarnya nama lalu lintas ini kelengkapannya juga pakai helm Sobat FM ya, spionnya harus lengkap, lampunya siang hari dinyalakan, jangan dilanggar kalau nggak pingin kena alias terjaring di operasi zebra ya. Iya, dan Sobat FM, sekali lagi nih buat Sobat FM yang pengen mungkin mau tanya-tanya sama Bapak sama Ibu yang di sini Sobat FM ya, silakan ya bisa gabung di 081234599400 untuk yang di SMS itu ya. Dan bisa juga telepon kok, silakan langsung di 3-nya 4 kali 94. Atau mungkin Sobat FM pengen penasaran juga sama Bapak sama Ibu yang di sini, langsung aja streaming di www.redio.in. Nah, nanti bisa tahu seperti apa sih Kasat Lantas kita yang ada di sebelahnya Nova ini, atau pengen tahu juga wajahnya Bu Anggra ini seperti apa, silakan aja. Kayaknya udah ada telepon ya. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ini dengan Bapak siapa? Bapak Suut Yang ada di? di Wates Sumpah Trawulan. Oh, Bapak Soot yang ada di Wates Umpak Trawulan. Ini mau tanya-tanya sama Bapak sama Ibunya yang di sini? Iya, mau tanya Bapak siapa ya tadi? Ini Bapak AKP Trianto. Aduh, susah AKP banget lah Trianto. ini Nova iki ya. AKP Rianto ya? Iya, Trianto, Pak. Prianto. Trianto. Trianto ya? Iya, pakai T, Ya. Pak. Ya, Rianto. Trianto Bapak. Trianto, Trianto. Pak. Iya. Trianto. Iya, Tenggo Bapak. Trianto. Siap. Trianto, iya, Ya, Tri, siap. Ini mau Bapak ini tanya-tanya apa, Pak? Mau tanya Pak Trianto. Selamat sore Pak Trianto. Selamat sore Bapak. Iya, mau tanya. Apa perlengkapan apa namanya itu? Berkendara. Berkendaraan Iya. yang katanya ada apa? Operasi ada zebra. Operasi zebra itu. Iya. Lampu ya, lampu juga ada ya. Iya, lampu juga termasuk ya, reting, Bapak ya. Iya, lampu. Apakah lampu gak dinyalakan punya kena tilang, Pak? Baik. Ada lagi, Pak, Pelanggaran. pertanyaannya? Ada pelanggaran. Iya, baik. Pertanyaan kita Terus- simpan dulu. Iya. Selain Terus itu mau yang tanya apa kan lagi? pasti kena pelanggaran SIM, rating, Aha. iya. Nah, terus nggak bawa SPN. Gitu. Terus satunya lagi jadwal itu ditunjukkan atau tidak? Jadwal. Waduh, Bapak kesini ada bocoran kok yang sini ya. Mau tanya, emang nggak Iya, ya nggak lah. apa-apa, Pak. Iya, silakan. Mau tanya apa lagi? Saya kan komplit, nggak apa-apa lah, Iya, komplit juga. nggak perlu Saya takut nggak juga, mau Pak. melanggar lalu lintas. Ya. Ya Iya. gitu aja Mbak ya. Enggak. Ya selamat sore Pak Rianto, Trianto ya. Iya, Bapak AKP Assalamualaikum. Trianto. Waalaikumsalam, terima kasih. Ini katanya yang pertama tadi mau tanya soal kalau lampu nggak dinyalakan pada siang hari itu kena tilang juga nggak, Pak? Gitu. Soalnya kan kadang lupa ya, Pak ya. Kan biasanya kalau siang hari kan sebentar. Kalau beda sama malam hari gitu. Mungkin takutnya lupa gitu. Gimana itu, Pak? Apa termasuk kena tilang juga? Ini kayak bagian bapaknya yang nilang-nilang ya. Bapak Soot. Iya. Terima kasih Bapak Suut. Yang Saya- ada di Wates Umpak Trawulan. Saya izin menjawab. Yang pertama, untuk lampu utama dinyalakan setiap beraktivitas, berjalan sampai Oh. malam hari. Saya menghimbau Bapak, saya menghimbau
ini masih tahap sosialisasi agar pada waktu berkendara siang hari maupun malam hari tetap lampu dinyalakan. Lanjut yang kedua, saya mengimbau Bapak apabila pergi kemana saja mengendarai sepeda motor, tolong lengkapi dokumen yang telah ada. SIM, STNK, sepedanya jangan dimodifikasi, bannya kecil, pakai helm. Ini saya pesan kepada beliau Bapak Suud, tolong disampaikan kepada potensi masyarakat yang ada. Lanjut poin yang kedua, untuk jadwal operasi Pak, ini maaf, ini rahasia petugas Bapak. Nanti kalau saya bocorkan Bapak, pelanggar akan kabur semua. Itu Bapak. Jadi ini kalau masalah jadwal buat operasinya sendiri ya rahasia dong Pak. Nek sampean dikandani lah gak liwat situ sampean kok garano. Sebentar Mbak Nova ini silakan, menambahkan sedikit perlu diingat operasi zebra terpusat ini se-Indonesia. Jadi Bapak Suud mungkin melintas nggak hanya di Mojokerto Kota atau Mojokerto Kabupaten. Iya. Mungkin di Sidoarjo, Surabaya yang dibilang Bapak tadi tidak menyalakan lampu utama sudah ditilang pelanggaran. Poin juga ya Bu ya. Jadi seperti itu Pak. Iya. Percuma Pak. Sampean masih nandia tetap kena mbarian ke Indonesia we. Jadi ada penelpon kedua ya. Ayo silakan masuk aja. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan Bapak siapa di mana? Upi, Mbak. Upi yang ada di? Panggil. Oh, Upi yang mau dipanggil. Ini mau tanya apa sama Bapak AKP Trianto nih atau sama Ibu Anggra ini? Ya, saya mau tanya ke Ibu Anggra ini aja. Iya, silakan mesti. Kini wong lanang takut nang wedok mesti. Silakan mau tanya apa, Pi? Letak-letaknya operasinya di mana aja? Terus seperti yang keduanya? Udah. Yang keduanya itu kan saya punya motor. Nah, saya kan ganti itu loh Mbak Nova. Apa? Plat nomor. Yang 5 tahun sekali itu loh kan. Iya. Masih belum keluar kan plat nomornya. Iya. Nah, itu terus masih kena apa enggak kalau misalnya saya bisa. Oke. Terus? Tapi kalau STN-nya masih udah baru gitu. Udah baru gitu ya. Iya, tinggal nunggu platnya aja gitu ya. Iya. Terus? Sudah itu aja Mbak Nova. Oke. Yang penting itu mana aja letak-letaknya gitu loh. Ya wes, terima kasih ya Pi ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anjani sobat Ari kepo kok Anjani ya. Kepingin roai, rahasia dong ya. Mas Upi, kalau Bu Retno boleh tahu ini dipanggil Mas atau Bapak atau siapa? Mas ya. Upi, ya. Yang dipanggil Trowulan ini banyak dari warga Trowulan. Tadi kami pertama bilang tidak menjaga kemungkinan yang melintas itu orang kabupaten. Ternyata yang tanya ini kebetulan dari kabupaten. Tidak apa-apa, ini untuk semuanya kok, untuk warga semuanya. Yang pertama tadi jadwalnya atau tempat-tempatnya dikasih tahu apa enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Pastinya Mas Upi, lokasi kalau dibocorkan kita tidak berhasil. Jadi untuk waktu dan lokasi tetap dirahasiakan. Tapi jangan takut juga, yang penting kunci pertama jangan melanggar. Yang kedua surat-surat harus dokumen itu lengkap semuanya. Terus tadi bilang spek TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, kalau mungkin belum selesai karena memang material itu lagi mains, istilahnya itu belum tercukupi semua, tapi STNK-nya alhamdulillah sudah keluar dan itu ada bukti untuk mengambil. Petugas tidak mencari-cari kesalahan, pastinya kalau STNK ditunjukkan TNKB belum terpakai, pastinya tidak akan kita menulis tilang, pasti kita hanya memberikan pesan himbauan aja, teguran simpatik istilahnya. Mas Taufik, Mas Upi ya? Mas Upi, paham Mas dari kami, dari Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto Kota. Jadi Mas Upi kalau masalah jadwalnya surprise aja deh nanti ya. Ya wes, ada telepon ketiga ini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Roy. Oh, Bapak Roy yang ada di Belerip ya. Ini juga masuk kabupaten loh Bu ya. Iya. Oh, sekarang sudah masuk kota. Iya, lupa saya. Monggo. Ini Mas Roy mau tanya apa? Gini, kalau masalah operasi zebra saya rasa itu memang perlu.
Iya. Tapi saya mau tanya itu untuk perlengkapan. Ini yang saya maksud ini khusus bagi seorang pelajar. Kebanyakan seorang pelajar itu belum mempunyai SIM. Masalahnya usia pelajar itu belum sampai 17 tahun gitu. Tapi kan kebanyakan pelajar itu mungkin 99% itu bisa naik motor. Iya. Mungkin kendala apa itu sekolah jauh dari rumah atau atau apa yang dan sebagainya lah. Terus yang saya tanyakan, apa enggak bisa untuk program pengurusan SIM itu enggak usia 17 gitu, misalnya 16 atau 15 ini gitu, ada dispensasi gitu ya? Iya, untuk pelajar itu bisa enggak gitu. Baik. Ada lagi Mas Roy? Enggak ada, cuman yang saya garis bawah itu memang operasi zebra itu memang sangat bagus sekali untuk menertibkan gitu ya. Tindak kejahatan memang. Iya. Ya udah gitu aja. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih buat Mas Roy yang ada di Belirip. Masih nih Sobat FM ya, Nova ngobrol-ngobrol bareng Bapak sama Ibu dari Satuan Lantas Polresta Mojokerto ya. Ada Bapak AKP Trianto di sini dan juga Ibu Retno Anggra ini. Ada Mas Januar juga. Hati-hati loh Mas Januar, tukang tilang loh Sobat FM ya. Jadi Sobat FM mungkin jadinya nanti kalau sebelum ditilang streaming dulu www.io.in biar tahu wajah-wajahnya ini. Nanti dihafal nah, wah ono Bu Iki ono operasi zebra berarti iki. Oke, lanjut kalau gitu ngobrol sama Bapak sama Ibunya di sini. Tadi Mas Roy sudah tanya ya Bu ya? Belum terjawab. Iya belum terjawab ternyata tadi. Silakan Bu, boleh dijawab sekarang. Yang pertama tadi buat ini anak sekolah nih Bu, gimana nih kalau sampai terjaring operasi zebra ini? Kan kendalanya kalau sekarang kan memang semua anak sekolah ini rata-rata pakai motor ya Bu ya, karena rumahnya jauh, sekolahnya jauh seperti itu. Yang kedua tadi boleh nggak sih dispensasi kalau SIM ini nggak harus usia 17 tahun gitu Bu? Silakan sama Bapak sama Ibu. Silakan mau jawab. Yang mana? Sebentar, yang sebelum Pak Kasat menambahkan. Ya. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Roy yang ada di Melirip. Ya. Kami akan jelaskan untuk adik-adik yang sudah cakap berkendara, itu kan yang peraturan yang ada sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu usia 17 tahun Mbak Nova. Iya. Jadi usia 17 tahun yang sudah cakap berkendara, sudah mempunyai EKTP itu sudah wajib untuk memproduksi SIM atau permohonan untuk memiliki SIM. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh apa enggak sih kalau belum usia 17 tahun tapi sudah berkendara? Sebagai petugas pastinya kita itu dilema. Galau gitu Bu ya, galau. Iya, kalau tidak boleh itu nanti kalau anaknya yang terjaring atau kita ngasih himbauan pastinya mau menerima, tapi nanti alasan orang tuanya pastinya bilang itu kan jauh, rumahnya jauh ya. Tapi sebagai petugas juga kita tidak mencari kesalahan orang lain atau masyarakat. Iya benar. Tapi dengan adanya digelar operasi zebra terpusat se-Indonesia, bukan hanya di wilayah Mojokerto Kota, aja. Itu pastinya nanti itu digelar operasi tersebut, penindakan itu sampai 80%. Preemptif itu bisa dilaksanakan melalui pendidikan atau masyarakat tidak terorganisir ya. 10% juga represif. Jadi yang paling banyak memang itu penindakan. Oh, jadi seperti itu buat Mas Roy. Untuk paham sementara ya. Atau memang tidak diperbolehkan yang belum usia 17 tahun yang belum memiliki SIM memang tidak dibenarkan untuk berkendara. Jadi seperti Mas Roy gak anak dispensasi barean we. Jadi ini Sobat FM buat Mas Roy juga memang kalau belum 17 tahun ini belum boleh ya untuk berkendara. Kalau bisa ya orang tuanya mengantarkan. Seperti itu lebih baiknya mencegah juga ya Bu ya terjadi apa hal-hal yang tidak diinginkan juga. Gak ada dispensasi SIM sebelum umur 17 tahun ya. Ada telepon lagi? Oh, SMS aja dulu. Ya ini sudah ada Sobat FM yang sudah gabungan di SMS. Ini tanya-tanya. Ada ini Mas Nugroho Permana yang ada di Jerambi Delanggu. Ini mau tanya soal pemberantasan bentor di Kota Mojokerto. Ini belum ada banyak tindakan, apalagi ini di terminal ya.
Di Terminal Kertojoyo ini, berikut ini bagaimana dengan kemacetan di perempatan Kenanten ini pada sore hari? Kalau Kenanten ini perempatan mau ke terminal ini memang macet banget ya Bu kalau sore hari gitu. Jam-jam Mas siapa tadi yang di Jerambi Delanggu? Nugroho. Mas Nugroho ya. Alhamdulillah Mas Nugroho dari Jerambi ini peserta banyak yang dari kabupaten enggak apa-apa. Mungkin kita yang terlebih dahulu ngasih sosialisasi di radio. Jadi kita tidak menuntut kemungkinan tadi yang dari Bentor itu sebetulnya Mbak memang tidak diperbolehkan juga Bentor. Sudah kita ngasih pertama itu sosialisasi, sudah pernah dibikin jerah kita amankan ke kantor. Cepur kelinci pun itu nggak boleh. Iya, gitu, cepur kelinci pun itu tidak boleh. Itu juga kita ada usaha sudah rapat melalui forum lalu lintas, ada anggota dewan, juga ada Pak Kapolresnya, ada dari Disub dan lain sebagainya. Tapi istilahnya kita juga belum memutuskan, tapi harus ada pencegahan. Maksudnya karena abang becak yang menggayu itu merasa dirugikan juga, karena sekarang lebih banyak yang beralih pada bentor karena cepat gitu. Juga tidak mahal juga, bisa dijangkau seperti itu. Tapi memang lambat laun, tapi yang sementara masih memang ada 1-2 itu pun kita berusaha istilahnya itu operasi terpadu. Sudah kita laksanakan di terminal. Belum lama kok, 2 minggu kemarin. Seperti itu Mbak Nova. Iya, baik. Jadi seperti itu buat Mas Nugroho ya. Untuk pertanyaan kedua, ini ada dari Mas Andi yang ada di Langgu. Ini Kak, pertanyaannya, apakah operasi zebra ini digelar serentak di Kota Mojokerto atau juga di luar Kota Mojokerto? Tadi udah dijelasin ya Bu ya. Ternyata ini seluruh Indonesia buat Mas Andi ya. Tadi sampean walaupun lewat mana aja bisa kena kalau memang kelengkapannya nggak lengkap ya Bu ya. Kelengkapannya nggak lengkap dan nasibnya lagi tidak beruntung. Nah, apes aliasnya ya. Jadi Bu, ini ada pertanyaan terakhir ini buat Ibu sama Bapak ini. Ini bagaimana dengan pengendara yang mungkin surat-suratnya ini ternyata sudah habis masa aktifnya Bu, tapi belum perpanjangan gitu. Itu apakah masih ada peringatan atau diberikan sanksi langsung Bu? Sebentar, itu surat itu STNK apa yang surat izin mengemudi? Bisa STNK, bisa mungkin SIM dua-duanya. Bu ya. Kalau untuk sementara, kalau memang STNK tadi seperti yang dibilang Mas Roy ya, yang ada di Pangge, Mas Upi ya Mas Upi tadi, kalau STNK memang material banyak yang masih kurang ya, tapi itu ada bukti pembayaran Mbak, ada bukti pembayaran, ada stempel, itu sudah menguatkan. Kita bilang sekali lagi tidak mencari kesalahan masyarakat. Kalau mungkin memang itu kita yang salah dari pihak kita, bukan kita yang salah sih dari pusat. Katakanlah seperti itu. Kalau SIM mungkin masa lakunya habis itu 1 hari sampai 3 bulan, itu sama dengan STNK 1 tahun, bisa merugikan masyarakat. Kalau memang ingin perpanjangan lebih awal sebelum mati harus dihidupkan. Jadi nggak susah-susah untuk praktek atau praktek tulis atau sebagainya gitu Mbak Nova. Sama kayak ngurus baru ya Bu kalau udah telat walaupun sehari ya Bu ya. Iya. Jadi seperti itu. Baik. Ini ada telepon lagi. Halo, selamat sore. Oh alah, putus ternyata. Baik Sobat RFM, kayaknya ini kita harus berakhir dulu talk show-nya sama Bapak sama Ibu dari Kesatuan Lalu Lintas Polresta Mojokerto ini. Dan semoga informasi ya, sebentar, informasi yang disampaikan sama Bapak Ibu ini bermanfaat sama Sobat RFM. Tapi sebelum mungkin Bapak sama Ibunya pamit, ada pesan-pesan buat warga Mojokerto? Silakan. Terima kasih. Saya menghimbau kepada para pengguna jalan pada waktu beraktivitas di jalan, bila bepergian, tolong dokumen kendaraan dicek, baik SIM maupun STNK serta kendaraan. Bannya sudah betul atau belum, spionnya sudah betul atau belum, serta piranti yang lain, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya menghimbau kepada potensi masyarakat agar disebarluaskan apabila ada kendaraan yang bannya dirubah menjadi kecil, lanjut stop breakernya dirubah, tolong disampaikan agar dikembalikan seperti semula yang keluaran dari pabrik atau dari agen tunggal pemegang merek.
Dan apabila dijumpai ada kendaraan yang bannya kecil atau dirubah, nanti kendaraan itu nanti akan saya tilang dan akan saya sita. Untuk pengembalian apapun harus diambil, bila sudah menghadiri sidang diambil, nanti diperbaiki, diganti di kantor polisi. Nanti akan ditunggui ya. supaya tidak akan terulang pelanggaran yang kedua kalinya. Terima kasih. Itu. Mungkin Ibu Retno ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Mbak Nova. Kami akan menambahkan sedikit. Tadi dari Pak Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Trianto, sudah sangat sempurna pesan himbauannya. Tapi kami selaku Kandidiasa, yaitu Pendidikan dan Rekayasa Lalu Lintas, tetap menghimbau kepada masyarakat Kota Mojokerto, utamanya tetap berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan diri pribadi dan keluarganya. Yang terakhir adalah jangan lupa berdoa biar di perjalanan sampai dengan rumah kembali selamat sampai tujuan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Mas Januarnya ada yang mau ditambahkan? Oh sudah, Masnya ini malu-malu ternyata ya. Baik Sobat RFM, demikian ngobrolnya Nova bareng Bapak AKP Trianto dari Kasatlantas Kota Mojokerto, Sobat RFM, dan juga Ibu Retno Anggreni dan Mas Januar. Semoga informasi yang diberikan ini bermanfaat dan sekali lagi dipersiapkan perlengkapan kendaraannya Sobat RFM. Besok ada operasi zebra. Kalau gitu baik, nanti Nova balik lagi di Atlas Dangdut Goyang Cai.